Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahmakumullah. Tentu dalam Islam, ya kita sangat diperintahkan untuk menjaga akidah kita, keyakinan kita. Dan di antara akidah umat Islam, yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran ialah bahwa tiada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa hal yang gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Maka barang siapa yang mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib, maka telah menjadi tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kepada kita umat Islam, hamba Allah subhanahu wa ta'ala dilarang mempercayai dukun ataupun orang yang dia tukang ramal. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, kemudian dia bertanya, dia benarkan apa yang dikatakan si tukang ramal tersebut, oh kamu nanti begini dan begitu, dia percaya. Maka orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ingkar dengan ajaran Nabi Muhammad, kufur dengan ajaran Nabi Muhammad. Para ulama kita menjelaskan bahwa mendatangi dukun termasuk di antara syirik besar. Dosa syirik besar. Kita tahu bahwa dalam Islam dosa yang paling besar ialah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di antara contohnya ialah mendatangi dukun. Nah, inilah kenapa kita dilarang mendatangi dukun, ya bahkan dalam hadis yang lain, mendatangi dukun saja itu bisa 40 hari sholat kita tidak Allah terima. Allah azza wa jalla tidak akan mau menerima sholat kita selama 40 hari. Mendatangi dukun saja. Kalau kita bertanya kepada dia, kita benarkan, percaya, kita lakukan apa yang dia perintahkan, kamu harus mandi ya pada jam 12 malam mandi kembang, atau kamu harus memakai jimat, atau kamu akan terjadi begini dan begitu, kemudian kita percayai apa yang dia sampaikan, maka ingkar, kufur dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya perlu kita pahami juga, ya manusia ini terlalu mudah untuk disugesti. Nah, ketika umpamanya dia mendatangi dukun, kemudian si dukun mengatakan hidupmu akan suram, maka yang akan ada di benak dia, di pikiran dia ialah bahwa dia akan menjadi orang yang susah dan suram. Padahal apa? Allah yang maha mengetahui segala kehidupan dia, masa depan dia. Adapun dukun tidak mengetahuinya. Ya, sehingga ketika dia susah, nah tambah rusak akidahnya. Oh, ternyata benar yang dikatakan oleh dukun tersebut. Dia membenari apa yang dikatakan oleh si dukun. Mungkin bisa saja si dukun merupakan orang yang berbohong. Ya, maka oleh sebab itu ya kita dilarang dalam agama kita mendatangi dukun, termasuk juga kita sampaikan kepada para anak muda kita yang pada hari ini sibuk dengan zodiaknya. Ya, aku ini bulan April, bulannya apa ya, nasibku seperti apa, ramalanku, ini haram dalam agama kita. Dosa besar kalau kita mengikuti yang beginian ataupun mempercayainya. Ya, kalau begitu bagaimana jaga akidah kita? Kita hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiada ini keyakinan kita mengetahui hal yang gaib, apa yang terjadi besok untuk kita, masa depan kita, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang meramal hidup kita, yang mengatakan tentang diri kita, masa depan kita, jangan percayai. Ya, dilarang dalam agama kita. Karena apa? Hanya Allah yang mengetahui masa depan kita. Kita hanya memohon kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik bagi kita, dan kita berusaha menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala.